Ki Hajar Dewantara atau pendiri Taman Siswa ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara merupakan cucu dari Sri Paku Alam III dan putra dari GPH Soerdjaningrat. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat saat genap usia 40 tahun menurut hitungan Caka, berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia menamatkan sekolah dasar di Sekolah Dasar Belanda, kemudian sempat melanjut ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, tetapi tidak sampai tamat dikarenakan sakit. Kemudian, ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sediotomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, dan Pusara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Kemudian, bersama Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indische Partij pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial melalui Gubernur Jenderal Hindenburg berusaha menghalangi kehadiran partai ini dengan menolak pendaftaran itu. Alasan penolakannya adalah karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Namun, Ki Hajar Dewantara tak tinggal diam. Ia lantas membentuk Komite Bumi Putra pada November 1912. Namun, lagi-lagi langkahnya ini menuai penolakan. Ki Hajar Dewantara lantas menuliskan kritikannya melalui artikel yang berjudul "Satu untuk Semua, Tetapi Semua untuk Satu Juga" dan "Seandainya Aku Seorang Belanda". Akibatnya, Ki Hajar Dewantara harus dihukum dan dibuang di Pulau Bangka oleh Belanda. Asingan karena kritikannya terhadap Belanda, bersama rekan-rekan seperjuangannya itu, ia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, yaitu Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922 sebagai wadah memperoleh pendidikan bagi pribumi kelas bawah agar memiliki hak sama dengan para priai maupun orang Belanda. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Meskipun tak mudah, dengan dukungan masyarakat Indonesia dan kerja kerasnya, akhirnya Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950.
Nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Penghargaan lain yang diterimanya adalah gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Ki Hajar Dewantara memiliki konsep kepemimpinan yaitu Ing Ngarsa Sung Taulada, memiliki makna jika seseorang yang berada di depan harus dapat memberi contoh kepada orang di belakang. Ing Madya Mangun Karsa memiliki makna yang berada di tengah harus mampu menempatkan diri dan menyemangati. Tut Wuri Handayani memiliki makna seorang pemimpin harus dapat memberikan dorongan dan arahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa, agar semangat cinta dan tanah air dapat terus terpelihara. Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Untuk mengingat jasa-jasanya, pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Hari kelahirannya pun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.